Jadi gini, secara antropologis manusia Nusantara ini mirip-mirip Hindu tapi sebetulnya lebih tua dan beda. Itu kita itu punya apa ya, strata sosial dalam menilai status seseorang. Itu sungguh semua serba terbalik dengan kondisi sekarang. Jadi semakin tidak terikat dengan duniawi itu stratanya semakin tinggi. Yang pertama itu Brahmana. Ini orang yang paling stratanya paling tinggi. Jadi ini urusannya wis ukhrawi tok, urusannya karo pangeran tok. Termasuk tindakan dunianya ya urusan karo pangeran. Sing ngakon pangeran, sing bayari pangeran dan seterusnya. Yang kedua kesatria. Kesatria ini boleh berhubungan dengan dunia, menata dunia, tapi tidak boleh mengambil bayaran, tidak boleh memiliki kekayaan pribadi. Jadi dia ditanggung hidupnya oleh negara. Nah, ini kesatria. Kemudian Waisa, golongan petani. Ini beda kan kalau India. Jadi dia mulai memiliki kekayaan pribadi. Tapi untuk kepentingan hidup orang banyak. Ya. Terus kemudian Waisa. Waisa ini sudah apa namanya? Bicara untung rugi. Berdagang, barter, makelaran. Nah itu sudra. Sudra itu wes gak berpikir rugi bisa. Berpikirnya hanya untung kok. Saudagar. Jadi nah ini mau kan sih menyadari nah, ketika ada rugi itu sih menyadari ini enggak. Kemudian candala. Candala itu yang berhubungan dengan kematian. Jadi dia hidup dengan mau tidak mau harus menghilangkan nyawa. Jagal, eksekutor, nelayan itu kan harus menghilangkan nyawa. Kemudian ilalat atau meleca itu orang asing yang tidak bisa hidup dengan cara hidup kita, budaya kita dan sebagainya. Kemudian yang terakhir luca, ini wis perampok, kejahatan itulah yang berhubungan dengan kejahatan. Nah dari sini kan jelas semakin berhubungan dengan duniawi itu semakin rendah dan itu menurun secara genitas dalam apa namanya darah kita. Nah kecenderungannya manusia Nusantara itu nggak gelem diarani ngoyo-ngoyo banget, kedonyan banget. Begitu coba dilihat saja. Begitu mulai kaya sedikit saja, itu kan kemungkinannya mung loro. Siji kepleset, loro dia akan menjadi filantropis, banyak berbagi, bersedekah. Nah, sing lali mesti kepleset. Tapi kan awake dhewe nggak tahu krungu. Sing etnis liya sak sugi-sugi kepleset ngono kan ora tahu. Karena wis jadi kebiasaan, jadi itu tidak disebut sebagai kepleset. Tapi nek awake dhewe kan tetap disebut sebagai kesalahan, sebagai kepleset. Nah, ini kan sebenarnya kesadaran ukhrawi, kesadaran tauhid yang tinggi sekali. Dan ini terbukti betul seperti dikatakan oleh Kang Agus Sunyoto itu ya, ketika para pendakwah Islam datang ke Nusantara, ketika pertama-tama yang membawa itu para saudagar nggak diterima. Karena itu dianggap nggak layak. Oh saudagar itu sudra ya, sudra ya ngomong agama. Ketika yang datang para kesatria,
seperti Haji Hurawari, Dewa Warman dan sebagainya juga nggak diterima. Bagianmu itu noto negara, noto dunia, tak upai kan. Tapi ketika yang datang para ulama, para brahmana, yang itu keluarganya sendiri, Sunan Ampel. Sunan Ampel kan masih ada keluarga Singosari. Jadi bukan kilalang, bukan orang asing. Maka kan diterima. Karena berdasarkan semua catatan sejarah, baik dari Mauan, dinasti Tang, Marco Polo, dan seterusnya, pertumbuhan Islam di Nusantara itu baru era Wali Songo, Ampel, Mbah Ampel, dan sunan-sunan yang lain. Dan mereka sadar betul itu. Maka tidak lagi mau menggunakan gelar Syekh seperti pendahulunya. Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir, Syekh Ibrahim Asmorokondi, Syekh Maulana Iska. Mereka menggunakan pribumi, gelar-gelar susuhunan agar tidak disebut kilalan, susuhunan yang kemudian disingkat Sunan. Namanya pun tidak menggunakan nama Arab agar tidak disebut kilalan. Sunan Ampel, Sunan Kunang, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati. Baru sebelum itu berdasarkan catatan Cheng Hu di ekspedisi pertama itu baru ada 1.000 loh umat Islam di sepanjang pesisir utara Sunda Kelapa sampai Panarukan itu. Tapi dalam perjalanan di beliau yang ke-7 setelah era Sunan-Sunan ini, itu Bupati Surabaya sudah Islam, beberapa pejabat sudah Islam, Bupati Tuban dan sudah diterima, dan mereka kawin mawin dengan lokal, Mbah Ampel dengan Ageng Manila dan seterusnya. Akhirnya tidak disebut sebagai kilalan. Gitu. Jadi makanya Pak Jani nggak ono. Ya ini bukan apa ya, etnosentris ya. Tapi cara korupsi wong Jawa. Itu lah mesti didum. Ayo boleh ono. Korupsi dana itu untuk dikasihkan misalnya Dewan yang Jawa Timur sekarang ya lagi dibidik KPK. Itu langsung kumanan wae. Coba yang lain. Korupsi. Oh, dikasih saudara-saudaranya yang ada di luar negeri, di negara asalnya dan money laundry.